Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang di ibadah keluarga hari Rabu sektor 1 hingga 12 Jemaat GPB Pelita Jakarta. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan nama-Nya. Karena kasih setianya besar atas kita, mari kita puji Dia dari Kidung Jemaat 1 bait 1 hingga 2. Kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal, langit buana semesta, patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabuhlah tifa dan kendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang bertata dalam sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat anugerah yang Kau berikan pada kami hingga saat ini ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami rindu ingin mendengarkan firman-Mu, serta Tuhan Yesus memberkati ibadah keluarga kami ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 3, bait pertama. Puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Umat Tuhan, marilah secara gilir ganti kita ungkapkan mazmur pujian berdasarkan Mazmur 118
ayat 1 hingga 9. Mazmur 118 ayat 1 hingga 9. Mari kita bermazmur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata, biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung kepada Tuhan Daripada percaya kepada manusia. lebih baik berlindung kepada Tuhan Daripada percaya kepada para bangsawan. Umat dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 52, bait 1 dan 3, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Dalam badai topan, sabdamu pedoman. Dalam kegelapan, jalan kami aman. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman, petunjuk bagi perjalanan kehidupan kita, baik pribadi maupun keluarga, yang memuliakan dan mengagungkan namanya selalu. Mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, di malam yang berbahagia ini, atas kasih setia Tuhan yang menuntun dan membimbing memelihara kami mengucap syukur. Dan saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu untuk kami pedomanin dalam menjalani kehidupan yang adalah anugerah Tuhan, supaya kami senantiasa berada di jalan-jalan Tuhan, jalan kebenaran dan hidup, tidak menyimpang dari jalan-Mu. Untuk itu karuniakanlah firman-Mu kepada kami. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dan kami dengarkan sebentar, kami mengerti, memahaminya, dan melakukannya dalam hidup beriman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 141. Mazmur pasal 141. Kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur 141
Kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Yang demikian bunyinya, Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamu-lah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada saat ini secara khusus pada ayatnya yang ketiga. Dan saya akan membacakannya ulang. Demikian, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah pepatah mengatakan demikian. Mulutmu harimaumu. Ini mau mengajarkan kepada kita bahwa perkataan yang keluar dari mulut ini harus kita kendalikan. Jika tidak, perkataan ini akan menjadi dalam tanda kutip galak, seperti harimau yang bisa menerkam balik kita. Mulut adalah media untuk mengartikulasikan segala sesuatu yang ada di dalam pikiran dan hati. Oleh karena itu, pepatah ini juga ingin mengajarkan kita untuk selalu mengendalikan mulut. Mulut atau lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Dan orang harus menanggung akibat
dari ucapannya. Tanpa kita sadari, seringkali kita mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Banyak perkataan kita yang sebenarnya kurang pantas diucapkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang percaya. Banyak kata-kata yang tidak perlu namun sering keluar dari lidah atau mulut kita. Mengemakan kata-kata negatif seperti aduh sial, usahaku gagal terus, anakku nakal sekali, dan susah diatur. Nah, celaka. Nasibku kok seperti ini terus. Sepertinya gak ada perubahan. Kayaknya sudah begini dan ya kayaknya akan begini terus. Banyak orang tidak menyadari bahwa apa yang selalu diucapkannya akan menjadi kenyataan di kemudian hari. Selain apa yang sudah dikatakan tadi, ada beberapa perkataan yang seringkali terlontar dari lidah yang tidak dijaga. Dengan mulut ini kita mengutuk, kita mengejek, kita mengeluarkan sumpah serapah. Kita mengatakan perkataan dusta. Jangan pernah kita menganggap sepele. Jangan pernah kita menganggap hal ini sebagai persoalan yang sepele. Dengan dalih, ketika ada yang mengatakan kok mulut kita tidak digunakan untuk memperkatakan apa yang baik. Lalu dengan dalih kita berkata, lidah gue, terserah gue, mau ngomong apa, gak ada urusan sama kamu. Perkataan lidah kita bukan hanya kita pertanggungjawabkan di dunia ini, melainkan juga pada hari penghakiman. Sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 12 ayat 35 sampai 37. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu pertanyaannya, dengan apa kita bisa mengendalikan mulut kita? Karena ternyata ada konsekuensi yang akan kita hadapi. Karena kita harus mempertanggungjawabkan ucapan mulut kita, apakah itu baik atau tidak baik kepada Dia. Pemazmur mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyaring perkataan yang keluar dari mulut kita. Oleh karena tidak cukup usaha kita sendiri untuk dapat mengendalikan bibir atau mulut kita, lidah kita dalam berkata-kata. Pemazmur dalam ayat 3 dari
Mazmur 141. Dia katakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Bahwa jelas usaha sendiri tidak cukup. Karena itu yang dilakukan oleh pemazmur, yaitu ia datang kepada Tuhan. Ia datang dalam doa dan permohonan. Ia memohon Tuhan mengawasi mulutnya. Tuhan berjaga-jaga di pintu bibirnya. Karena tanpa pertolongan Tuhan akan sangat sulit bagi kita, dan sebagaimana yang kita bisa lihat dalam bacaan ini yang mau disampaikan oleh pemazmur, bahwa sangat sulit bagi kita untuk menjaga lidah kita, mulut kita ini. Karena itu kita membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya, agar kita bisa mawas diri, berhikmat dengan perkataan-perkataan kita. Daud sadar, kalau hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri, dia tidak sanggup mengawasi dan mengendalikan mulutnya. Dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan mengawasi bibirnya, ia yakin ia pasti bisa. Umat yang dikasihi Tuhan, peperangan untuk mengendalikan mulut itu sungguh merupakan pekerjaan yang sangat berat. Bukan sesuatu yang mudah, tapi bisa. Berdoa adalah perlawanan yang paling tepat terhadap perkataan yang kotor dan jahat. Dalam doa pemazmur, dia berseru kepada Tuhan, meminta Tuhan melindungi dan memampukannya untuk hidup bagi kemuliaan namanya. Ia berdoa mengendalikan mulutnya sehingga ia tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang jahat terhadap siapapun. Karena dapat saja seseorang ketika dia sedang berhadapan dengan tekanan, ancaman, berhadapan dengan serangan dari orang-orang yang membencinya, bahwa seseorang tergoda untuk membalaskan lebih dari apa yang bisa dilakukan oleh orang lain terhadapnya. Apalagi kita tahu bahwa pemazmur dalam konteks bacaan Alkitab kita itu dia sedang berhadapan dengan tantangan. Ia sedang berhadapan dengan musuh-musuhnya yang mau menjeratnya dan menjatuhkannya. Permohonan Raja Daud begitu penting supaya Tuhan menolongnya dalam pergumulan melawan berbagai bentuk pencobaan, agar ia tetap dapat mengontrol perkataannya, pikiran, dan tindakannya. Selaku umat Tuhan, kita juga mampu untuk mengendalikan mulut kita atau lidah kita. Dengan kita belajar dari Daud, kita mencari Tuhan, datang kepadanya, naikkan doa dan permohonan kepadanya, agar kita dimampukan
untuk menggunakan mulut kita, mengungkapkan perkataan-perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Dan dihindarkan dari perkataan-perkataan yang tidak berkenan dan tidak menjadi berkat, baik bagi hidup kita, bahkan bagi orang lain. Umat yang dikasihi Tuhan, kita perlu berdoa pada Tuhan karena ada saja perangkap iblis yang dapat membuat kita tidak bisa mengendalikan mulut kita, lidah kita dalam menyampaikan sesuatu. Kita akan menutup hari ini. Mari renungkan dan taruh dalam hati dan pikiran kita bahwa seberapapun beratnya pergumulan kita, seperti apapun situasi atau lingkungan kita yang menantang kita, mintalah Tuhan menolong. Agar dari mulut kita tetap ada berkat yang mengalir. Ingat, ada berkat dalam mulut kita. Ada mujizat dalam mulut kita. Tapi juga dari mulut kita, kita dapat mengeluarkan kutuk atau ada kutuk di mulut kita jika kita tidak menggunakannya sebagaimana seharusnya mulut yang diberikan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari gunakan perkataan yang baik. Apakah itu kepada suami kita, istri kita, pada anak-anak kita, pada orang-orang yang kita jumpai dan Tuhan izinkan ada bersama dengan kita untuk mendatangkan berkat bagi sesama kita. Amin. Kita masuk saat teduh. Kita aminkan firman Tuhan dengan menyanyi Kitab Bakti 62. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa
untuk lawatan-Mu melalui firman-Mu kepada kami. Bimbing kami agar seperti pemazmur, kami berdoa, awasilah mulut kami ya Tuhan, dan berjagalah pada pintu bibir kami. Agar kami akan menggunakan mulut kami untuk memuliakan nama-Mu. Perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan yang lemah lembut, perkataan yang santun, perkataan yang menjadi berkat bagi orang lain, tentunya juga bagi kami. Bapa di surga, kami sungguh menyadari, kadang dengan mulut kami melakukan apa yang bukan hanya merugikan orang lain, tetapi merugikan diri kami. Kami tidak bisa menjaga mulut kami sendiri, tetapi dengan Tuhan kami meyakini kami pasti dapat mengendalikan dan menjaga mulut kami, karena Engkau ikut berjaga-jaga pada pintu bibir kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh kegiatan pelayanan gereja-Mu. Jemaat GPIB Pelita dan pada umumnya yang ada di Indonesia, juga yang ada di luar, yang sedang mempersiapkan menjalani new normal. Bapa di surga, kami berdoa untuk rencana ibadah perdana di new normal pada tanggal 5 dan akan diikuti dengan ibadah-ibadah lainnya. Berkenan Tuhan memberkati seluruh persiapan kami sebagai majelis jemaat. Biarlah Bapa, apa yang menjadi SOP dalam rangka pelaksanaan ibadah di new normal ini, kami mampu untuk melakukannya. Juga sebagai warga jemaat, kami juga patuh untuk kami mematuhi apa yang sudah dianjurkan untuk kami lakukan. Sehingga pelaksanaan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah dapat berlangsung dengan baik dan dijauhkan dari penyebaran pandemi COVID-19. Dengan kami menyadari akan protokoler kesehatan juga lainnya, kami yakin bahwa kami dapat beribadah dengan tenang, dan kami yakin kami akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami kehendaki terjadi. Berkati seluruh majelis jemaat GPIB Pelita, pelaksana harian majelis jemaat dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Bapa, kami mau berdoa untuk kebutuhan pelayanan, biarlah semua boleh tercukupkan, dan kami percaya bahwa jemaat-Mu sudah diberkati Tuhan. Ketika jemaat-Mu terlibat untuk memberi sebagai rasa syukur dan terima kasih kepadamu. Dan kami yakin berkat-Mu selalu tersedia bagi kami anak-anak-Mu yang penuh dengan ungkapan syukur kepadamu. Bapa yang sakit Engkau sembuhkan. Ibu Ice, sektor pelayanan 10 yang disakit di Bandung. Untuk Ibu Sukaji, bahkan mereka yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu membutuhkan uluran tangan, Engkau sembuhkan mereka Bapa. Baik lewat upaya medis dan upaya lainnya, berkenan Tuhan memberkati. Memberkati dengan kesehatan kekuatan seluruh jemaat-Mu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Apapun pergumulan dan persoalan, biar Engkau yang selalu meyakinkan kami segala perkara dapat ditanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Apa yang kami perlukan Bapa, biarlah melalui usaha dan pekerjaan kami, biarlah Tuhan yang akan memberkatinya untuk kami. Dan Bapa,
kami mau menyerahkan untuk semua yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, baik liturgos, pemandu lagu organis, biarlah seluruh pelayanan kami, bahkan operator multimedia sound system, biarlah seluruh pelayanan kami berkenan kepadamu. Inilah kami Tuhan, berkati para orang tua, anak-anak, remaja, pemuda. Berkati setiap orang yang membutuhkan Engkau, yang menyadari bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau, kami membutuhkan Engkau. Bahkan bagi mereka yang mungkin merasakan bahwa mereka tidak membutuhkan Engkau, biarlah Engkau melawat mereka, karena sesungguhnya kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah kami semua, umat-Mu yang datang bersekutu di rumah kami masing-masing kepadamu. Dengarkanlah doa dan permohonan kami. Karena kami semua berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Firman Tuhan menyatakan dalam Amsal 3 ayat 9 hingga 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 287B, bait 1 hingga 2, Sekarang Beri Syukur. Segala karya
Marilah jemaat, kita bangkit berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Warta sektor atau warta Jumat pada malam hari ini. Pertama, ibadah konvensional di Gereja GPB Pelita dalam situasi new normal akan mulai diadakan pada tanggal 5 Juli 2020 pada hari Minggu. Dan jam-jam ibadah di Taman Mini yaitu pukul 7.30 dan 9.30. Sedangkan di Gereja Pelita Lubang Buaya ada perubahan menjadi jam 6.30 dan jam 9. Khusus untuk jam 9 di Lubang Buaya akan disiarkan secara live. Untuk itu, jemaat yang berada di rumah bisa mengikuti ibadah secara live streaming di jam 9 dari Gereja Lubang Buaya dan juga melalui channel YouTube GPB Pelita Jakarta. Kemudian tanggal 5 Juli 2020 di Gereja Pelita Lubang Buaya dikhususkan untuk jemaat yaitu presbiter, pengurus pelkat dan komisi-komisi. Dan kapasitas yang disediakan adalah 25% dari kapasitas total yang tersedia. Kemudian di tanggal 12 Juli, kapasitas gereja di Taman Mini dan di Lubang Buaya akan bertambah menjadi 50%. Kalau di Gereja Pelita Lubang Buaya itu tersedia kapasitas untuk 90 orang dan terbuka untuk umum. Dan di Taman Mini kapasitas yang tersedia 100 orang. Kemudian ibadah konvensional yang dilaksanakan akan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dan yang sudah di-share dan dibagikan serta diinformasikan kepada seluruh jemaat GPB Pelita. Pengumuman selanjutnya, GPB Pelita akan melaksanakan aksi peduli COVID gelombang ketiga yang akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Juli 2020. Bagi jemaat yang berkerinduan untuk berbagi dalam aksi peduli COVID tersebut dapat menyalurkan bantuannya ke rekening GPB Pelita Jakarta atau menghubungi PHMJ. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita jadi pelaku firman Tuhan dengan perkataan dan perbuatan yang memberkati hidup sesama kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Jemaat GPB Pelita Jakarta yang telah mengikuti ibadah keluarga Rabu tanggal 1 Juli 2020 malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.